Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita siapkan hati. Kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Mari kita hargai kekudusan namanya. Mari kita hargai kekudusan nama Tuhan. Di hati kita, di ibadah pada saat ini, mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Agar hal-hal kecil jangan merebut sukacita kita. Karena yang terpenting bukanlah media penunjang, tapi yang terpenting ialah perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita rasakan kebesaran kasih-Nya. Mari kita jaga hati ini agar rubah-rubah kecil tidak lagi merusak kebun anggur kita. Karena siapakah yang dapat mengerti pikiran Allah sehingga ia dapat menasihatinya? Tapi kita mengetahui pikiran Kristus. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan sia-siakan momen kebersamaan ini. Jangan sia-siakan momen perjumpaan ini dengan Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya berdoa bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini.
Ya Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti apakah rancangan-Mu yang sejak zaman purbakala itu terjadi di dalam kehidupan kami. Dan apakah rancangan-Mu Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Ajar kami untuk percaya, karena kami adalah orang yang tidak percaya. Ajar kami untuk selalu bersandar. Ajar kami untuk selalu menaruh Engkau pada posisi utama dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami mengerti hikmat-Mu pada saat ini, untuk sepanjang hari ini. Agar kami menyadari panggilan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Muliakan namanya. Besarkan namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Janganlah sekalipun engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Karena Engkau Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran kami. Engkau yang telah menebus kami agar lepas dari kebinasaan. Dan telah memahkotai kami dengan mahkota kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal-hal perkataan yang baik, sehingga kekuatan kami dapat Engkau perbarui. Sehingga kami dapat memberi kekuatan bagi orang yang lemah. Sehingga kami boleh menjadi saluran perkataan-Mu. Segala dosa kami telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakit kami telah Engkau sembuhkan. Pada pagi hari ini, jika ada di antara Bapak Ibu yang pada bagian tulang punggung, saraf-saraf punggung merasa sakit, jantung yang berdebar, rasa mual, rasa nyeri di jantung, di dada, di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun orangnya yang percaya menerima kesembuhan,
kaki yang ngilu, tulang kering, tulang yang mengering. Karena terlalu sering mengeluh. Selalu datang ke Tuhan hanya minta berkat saja. Minta kesembuhan. Hanya minta sesuatu yang menyenangkan dirinya saja. Tapi tidak mau datang ke Tuhan. Untuk meminta tugas yang mulia itu. Tuhan, ampuni kami. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Tulang yang bengkok, aku perintahkan untuk kembali lurus, menjadi normal. Hati yang bengkok, izinkan Roh Kudus, izinkan Roh-Nya yang mengkoreksi kita. Apakah kita masuk dalam angkatan yang bengkok hatinya? Karena Engkau Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Hati yang suka ngiri, dengki, melihat orang lain dipromosikan Tuhan, hidupnya naik, taraf hidupnya naik, merasa iri, timbul luka hati, benci. Saya katakan, hai jiwa, bersukacitalah, bersukacitalah. Hidup kami telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupan kami juga menjadi kuat di dalam tangan-Mu. Pada pagi hari ini, kami menerima mahkota oleh cinta kasih-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik. Bila Engkau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya semua untuk kebaikan. Karena bila tiba waktu-Mu, kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang memulihkan hidup kami. Tuhan, kami yakin waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Seringkali kami gak mengerti setiap rancangan-Mu. Seringkali kami gak ngerti apa mau-Mu. Seringkali kami tidak mengerti. Walau cobaan menghadang,
kami tetap percaya. Karena waktu-Mu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami bertobat. Kami tidak mau paksa Engkau lagi. Kami tidak mau tekan Engkau lagi. Biarkanlah kami memakan apa yang menjadi bagian kami. Dan menikmati apa yang menjadi jatah kami. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janganlah berkecil hati. Bila seolah-olah doamu tidak didengar, tidak terjawab. Karena ada satu masa di mana waktunya adalah waktu yang terbaik. Waktunya adalah masa yang terbaik. Mungkin sekarang engkau bergumul untuk istrimu, bergumul untuk suamimu, anak-anak ataupun orang tuamu, bergumul untuk pemulihan kesehatanmu, bergumul untuk pemulihan ekonomimu, bergumul untuk pertumbuhan rohanimu, bergumul untuk pelayananmu. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita persiapkan diri sedemikian rupa karena segala sesuatu bila Tuhan izinkan terjadi, itu karena Tuhan percaya kita sanggup melewatinya. Dan apabila nanti telah tiba waktu Tuhan, percayalah segala sesuatu pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih, Allah menginginkan bertumbuh dewasanya pribadi-pribadi Yesus yang murni, yang diletakkannya di dalam Bapak Ibu dan saya, untuk segera bermunculan di atas bumi ini, melakukan semua pekerjaan Yesus sama seperti ketika dahulu apa yang Yesus kerjakan selama ia ada di bumi ini. Bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar lagi. Karena Bapa tidak menghendaki hamba-hambanya yang hidup di dalam daging penuh dengan cacat dan celah. Bahkan mereka
merendahkan diri, merasa diri nggak layak untuk pekerjaan yang mulia ini. Seperti itu pun tidak berkenan di hadapannya. Perasaan si cacing yang penuh cacat dan celah itu harus ditanggalkan dan diganti seluruhnya dengan pribadi anaknya yang telah diletakkannya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Karena Bapak ingin proses ini berjalan seperti rancangannya. Bapak telah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk membimbing kita dan melaksanakannya hingga seperti apa yang Bapak inginkan. Walau seringkali kita berusaha, tidak sedikit pun usaha kita dapat melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Karena Ia sendiri dengan Roh Kudus-Nya yang mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah untuk mengerti kehendak-Nya dan bekerja sama dengan Dia. Bapak, Ibu yang terkasih, marilah kita hidup oleh Roh agar kita dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging karena jika kita hidup menurut daging, kita akan mati. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 13. Baiklah kita memperhatikan hidup kita dengan lebih seksama, dengan lebih bijaksana. Bagaimana Roh-Nya tinggal hidup di dalam kita. Janganlah kita hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dan sebab itu janganlah kita bodoh, tetapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Kitab Efesus 5 ayat 15. Kitab Efesus 2 ayat 10 menuliskan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita
kita memang hidup dan dilahirkan di dalam dunia ini. Tapi semenjak Allah memilih kita dari dunia ini, maka kita dipisahkannya dan diberinya roh yang baru yang berasal dari surga. Sehingga status kita berubah menjadi warga kerajaan surga. Karena kelahiran baru memberi status yang baru. Karena status kita yang lama sebagai orang dunia dilenyapkan. Secara hukum dan bahkan juga secara kenyataan. Mungkin kita masih bersikap seperti orang dunia. Marilah kita menyadari dan belajar bersikap. Firman berkata, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, untuk berubah, untuk mencerminkan jati diri kita sebagai anak-anak terang. Kitab Yohanes 15 ayat 19 berkata, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yesus telah berkata kepada mereka, dan dunia membenci kita karena Bapak Ibu dan saya bukan dari dunia, sama seperti Kristus bukan dari dunia. Kitab 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. Ular memakan debu tanah, seperti yang dituliskan dalam kitab Kejadian. Tapi kita bukan lagi berasal dari debu tanah. Yakni seperti manusia yang dilahirkan baru, berasal dari surga. Karena itu janganlah kita bersikap seperti manusia dunia, agar kita tidak kembali menjadi debu dan tanah, makanan si jahat. Tapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu dan mengerti kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Marilah kita
ambil waktu sejenak. Kita mohonkan kepada Tuhan agar pada pagi hari ini kita diberikan hati yang baru, diberikan roh yang baru, agar kita menerima pembaruan demi pembaruan. Hal kedua setelah keadaan baru, ya agar Tuhan ingin kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup kepadanya. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu adalah pintu utama untuk mengenal kehendak Allah. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa tubuh dan bukan mempersembahkan jiwa, nyawa, bahkan roh? Karena Dia membutuhkan tubuh kita untuk dipakainya di dunia ini. Untuk kebangkitan Yesus dari dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Karena fungsi jiwa dan nyawa tidak diperlukannya, bahkan harus ditanggalkannya, diperbarui dengan jiwa dan hidup Yesus. Saya berdoa agar Tuhan menyatukan roh kita dengan roh Tuhan Yesus, dan agar roh Tuhan tinggal di dalam roh kita. Tuhan, Engkau memerlukan tubuh kami untuk hadir di dunia ini. Pakailah sesuai rancangan dan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau pernah berkata, korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, tapi Engkau telah menyediakan tubuh bagi kami. Karena korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan. Ibrani 10 ayat 5. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manusia memang diciptakan dengan kehendak bebasnya untuk membuat pilihannya. Ketika Adam dan Hawa dibuat oleh Tuhan, mereka mempergunakan kehendak bebas manusia itu dengan mendengarkan si jahat dan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dan berakibat mereka membawa seluruh keturunannya jatuh ke dalam dosa. Mari kita merenung. Adam dan Hawa bukan orang yang tidak beriman, Bapak Ibu. Adam dan Hawa bukanlah orang yang jauh dari hadirat Tuhan. Bukanlah orang yang tidak sanggup mendengar suara Tuhan. Bukanlah orang yang tidak mengalami intimasi dengan Tuhan.
Tapi mereka dapat jatuh dalam dosa karena mereka melakukan satu hal, yakni mendengarkan apa yang iblis katakan. Karena amarah dalam diri kita dapat terjadi karena kita mendengarkan apa yang iblis katakan. Kita iri hati lalu membunuh karena kita mendengarkan apa yang iblis katakan. Doa kita tidak terjawab, kita marah karena kita salah berdoa. Kita berdoa untuk memuaskan keinginan daging kita. Marilah kita belajar bersama-sama untuk hidup kudus, murni dan suci, dengan tidak mendengarkan apa yang iblis katakan, hanya mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Karena kita bukan hamba manusia, kita bukan hamba dosa, kita bukan hamba pelayanan, kita bukan hamba pekerjaan, kita bukan hamba keluarga, kita bukan hamba uang, kita bukan hamba kesenangan, tapi kita adalah hamba Tuhan. Hanya mendengarkan apa yang Tuhan katakan, hanya mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Untuk itu berekspresilah di depan Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakan perasaan sayang kita kepada Tuhan pada saat ini. Karena Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulut kita. Tuhan menunggu. Berkatakanlah dan dengarkan apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada pribadi masing-masing di tempat ini pada pagi hari ini. Rohnya berjalan-jalan, rohnya mencari hati yang siap dipakainya. Milikilah rasa haus dan lapar akan kebenaran firman. Jangan kita mendengarkan apa yang iblis perkatakan. Seringkali ia menjadi pendakwa dan mengatakan kamu gak layak. Kamu orang berdosa. Keluargamu berantakan. Kamu gak layak. Anak-anakmu kacau. Keluargamu kacau. Iblis tahu nama bapak ibu masing-masing tanpa membaca nama-nama di Zoom meeting ini. Tapi ia memanggil bapak ibu dengan dosa dan masa lalu.
tahu dosa-dosamu. Tuhan tahu kesalahanmu. Tuhan tahu hancurnya hidupmu. Tapi Tuhan memanggilmu dengan nama. Tuhan datang dan berkata, mari, mari kemari, peluk aku yang berbeban berat. Mari, mari datang. Sekecil apapun sisa imanmu, mari datang. Mari datang dan peluk aku. Seperti si bungsu yang pulang. Dengan harapan yang kecil dapat diterima oleh Bapa. Ketika Bapa melihat si bungsu di pintu gerbang, si bungsu masih bertanya-tanya, apakah Bapa masih dapat menerimanya? Namun Bapak berlari. Bapak berlari menghampiri si bungsu itu dan memeluk. Engkau adalah anak yang kukasihi. Untuk kita Bapak Ibu, seberapa beratnya beban kita pada pagi hari ini, Tuhan tahu. Tapi Tuhan menunggu. Tuhan menunggu mulut kita untuk berseru, untuk mengatakannya kepada Tuhan. Pada saat ini, ketika Tuhan memutuskan untuk menolong kita dan mengangkat derajat kita kembali, tidak ada lagi kehendak bebas tersisa di dalam kehidupan ini. Hanya ada satu pilihan, mau menerima Dia dan tunduk kepadanya, atau menjadi hamba dosa. Karena di depan Allah dan di hadapan iblis, di depan Allah kita adalah hamba. Di depan iblis kita juga ada hamba. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba
untuk mentaatinya. Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Kita tidak lagi memiliki kehendak bebas. Kita adalah hamba. Tidak ada lagi pilihan kedua. Karena hidup kita bukan milik kita sendiri. Serahkanlah kehendak bebas kita dan kenakanlah manusia ilahi kita. Kitab 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Rasul Paulus yang menemukan kebenaran bahwa di dalam daging manusia terdapat hukum yang selalu melawan hukum roh. Hukum ini yang membuat manusia tidak bisa taat kepada hukum Taurat. Hanya kalau ia menerima hidup karena tunduk kepada hukum roh, baru ia dapat merdeka dari hukum Taurat yang semacam ini. Seperti yang tertulis dalam kitab Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Demikian yang ditemukan Rasul Paulus dalam kitab Roma 7 ayat 21 sampai 23.
Tidaklah heran Bapak Ibu, seringkali orang merasa sudah lahir baru, tapi masih ada kecenderungan hatinya berbuat dosa. Sekalipun ia belajar banyak firman, tapi kecenderungan hatinya berbuat dosa. Karena ada hukum lain yang berjuang sekuat tenaga di dalam tubuh kita. Untuk itulah saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara semua untuk mengakui tentang tubuh kita di hadapan Allah dan di hadapan iblis. Mari katakan, berdoa bersama-sama saya dengan suara yang keras. Saya mengutip dari beberapa ayat dari kitab 1 Korintus 6 ayat 19, kitab Efesus 1 ayat 7, kitab Mazmur 107 ayat 2, kitab 1 Yohanes 1 ayat 17, dan banyak kitab yang lain. Mari kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuhku telah ditebus, disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Aku tahu bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam aku. Roh Kudus yang aku peroleh dari Allah, dan bahwa aku bukan milikku sendiri karena telah ditebus. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, saya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Biarlah itu aku nyatakan, aku yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Tetapi karena aku hidup dalam terang Yesus, sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka aku beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan aku dari segala dosa. Aku dikuduskan dengan darah Yesus. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan aku, umatnya, dengan darahnya sendiri. Anggota-anggota tubuhku adalah senjata kebenaran. Dan aku tidak menyerahkan anggota-anggota tubuhku kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi kuserahkan diriku kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Maka aku serahkan anggota-anggota senjata kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Siapakah aku? Siapakah akan menggugat aku? Orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan aku. Siapa yang menghukum aku? Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi aku. Dan aku mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksianku, karena aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut.
Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuhku untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuhku yang digunakan untuk senjata kebenaran, yang diserahkan Tuhan untuk pelayanan dan kemuliaannya. Mari kita deklarasikan kitab Bilangan 14 ayat 28 dan kitab Yesaya 55 ayat 11. Katakanlah kepadaku, demi Engkau yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti aku yang Engkau katakan di hadapanmu, demikianlah akan Engkau lakukan kepadaku. Demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu. Ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi firman akan melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Engkau suruh kepadaku. Bapak, Engkau dengar apa yang kami anak-anak memperkatakan pada pagi hari ini, bahwa tubuh kami tidak diserahkan sebagai hamba kelaliman, tapi sebagai hamba kebenaran. Karena anggota-anggota tubuh kami adalah untuk Tuhan dan bukan untuk iblis. Kami terima Tuhan apa yang tertulis dalam firman Allah terjadi dalam kehidupan kami. Sekalipun sesi pada pagi hari ini sudah berakhir, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu akan terus membimbing kami lebih dalam kepada kebenaran. Kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berdaulat pada sesi pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Ajar kami untuk menghormati kekudusan-Mu, untuk menghormati nama-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami. Sekarang tiba saatnya, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang aku lepaskan pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh yang Kudus. Damai sejahtera penyertaannya yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus, urapilah kami dengan minyak yang baru. Percik kepada kedua ambang pintu pikiran, kepada kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan dan kedua ibu jari kaki. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sepanjang hari ini, sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Biarlah apa yang menjadi perenungan kita dan apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini termaterai di dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus yang memateraikannya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang percaya dan menerimanya, sama-sama kita katakan amin. Amin.